Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya kenalin, aku Ilma Syarifah Agnia. Aku dari mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi S1 Manajemen dengan NPM 23106310225. Nah, di sini aku bakalan berbagi ilmu tentang bagaimana cara menghitung agregat planning menggunakan aplikasi POM-QM. Baik nih, tanpa berlama-lama kita mulai saja ya ke tutorialnya. Tapi sebelum kita masuk ke tutorial penggunaan POM-QM, kita lihat dulu nih studi kasusnya ya teman-teman. Nah, jadi ini udah ada nih studi kasusnya. Kenapa harus ada studi kasus? Nah, jadi kita untuk menghitung POM-QM kita membutuhkan studi kasus ya teman-teman. Nah, di sini aku masukin studi kasus contohnya itu data dari satu perusahaan tertentu. Nah, jadi ceritanya itu ada satu perusahaan yang ingin membuat rencana produksi selama 4 bulan ke depan, yaitu dari bulan Januari sampai April. Nah, untuk permintaannya itu bisa dilihat ya teman-teman, di sini ada 1.300 sampai April yaitu 1.000 untuk unitnya ya. Nah, kapasitas produksi reguler perusahaan ini itu ada 2.000 unit, dan untuk subkontrak capacity dan overtime capacity-nya itu kosong ya teman-teman. Dan di sini juga ada informasi produknya, yaitu seperti biaya produksi reguler, biaya lembur, biaya subkontrak, biaya penyimpanan, terus biaya kekurangan stok, biaya kenaikan tenaga kerja, dan terakhir itu biaya penurunan tenaga kerja. Dan di sini untuk initial inventory dan unit sales periode itu kosong ya teman-teman, jadi tidak ada. Nah, baik. Nah, dari data ini kita akan coba hitung dan analisis rencana produksinya menggunakan 4 metode agregat planning yang tersedia di aplikasi POM-QM. Yang pertama itu ada Smooth Production, Average Gross Demand. Yang kedua itu Smooth Production, Average Net Demand. Dan ketiga itu Cash Current Demand. Dan yang terakhir Cash Previous Demand. Nah, nanti kita akan bahas satu-satu, dan kita juga bakal ngelihat metode mana sih yang paling efisien dari segi biaya dan ketersediaan barang untuk perusahaan dalam studi kasus ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tata cara masuk ke POM-QM. Nah, pertama teman-teman bisa masuk dulu ya ke POM-QM-nya, aplikasinya. Selanjutnya teman-teman bisa mengklik di pojok kiri teman-teman, itu ada tulisan agregat planning ya teman-teman. Nah, di situ ada agregat planning. Nah, nanti teman-teman tinggal pencet aja. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah kedua. Nah, nanti itu bakal muncul layar seperti layar di samping. Nah, di situ ada suruhan untuk menulis titel atau judul ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa tulis aja titelnya itu, bebas disesuaikan dengan tugas teman-teman. Kalau di sini aku masukinnya Operation Management sesuai dengan mata kuliah aku. Nah, terus number of period-nya itu atau periode number-nya itu diisiin dengan sesuai studi kasusnya teman-teman. Kalau studi kasusnya saya itu ada 4 bulan, ada 4 periode, yaitu Januari, Februari, Maret, dan April. Nah, jadi di sini saya masukinnya ada 4. Nah, selanjutnya di situ ada pilih jenis shortage-nya. Nah, kalau di sini kita pilihnya untuk sekarang itu back order dulu ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk row names-nya kita sesuaiin lagi sama jenis stukes teman-teman nih. Kalau tadi aku kan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Nah, jadi aku sesuaiin. Nah, kalau misalkan teman-teman beda atau lain itu ada pilihannya ya teman-teman, bisa disesuaikan aja. Kalaupun nggak ada itu ada
tulisan outer lainnya, jadi bisa disesuaikan juga ya teman-teman. Nah, selanjutnya kalau udah, pencet oke aja. Nah, setelah itu, nah tampilannya tuh bakal jadi kayak gini ya teman-teman. Nah, tampilannya tuh bakal jadi kayak gini. Nah, selanjutnya apa yang dilakuin? Nah, ini kan studi kasus yang tadi di depan ya teman-teman. Jadi sengaja ini aku taruh lagi di sini biar gampang masukinnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini kan ada Januari. Nah, awalnya tuh di main regular time capacity sama value yang sebelah unit costs ini kosong teman-teman. Jadi kita masukin dulu poin-poin yang ada di sini dan dimasukin ke sini ya teman-teman semuanya. Itu tanpa terkecuali. Kalau semisalkan kosong ya kosongkan saja. Oke, begitu teman-teman buat cara masuk ke POMQM. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke bagian soalnya ya teman-teman. Nah, ini kita masuk ke metode pertama yaitu smooth production atau average gross demand. Nah, tadi kan di itunya tuh munculnya kayak gini ya layarnya. Berhentinya tuh di sini. Nah, di sini itu kita setiap kita mau merubah metode di POMQM, nah kita itu harus masukin di sini ya teman-teman, di metode. Nah, nanti tuh ada di pojoknya tuh kayak ada pilihan, itu kita mau memilih mau metode apa. Nanti kita yang pertama itu kita akan belajar dulu tentang smooth production average gross demand ya teman-teman. Nanti bisa dipilih ini semuanya buat metodenya ini, dan jangan lupa shootage-nya itu back order ya teman-teman, jangan sampai salah. Nah, kalau misalkan kita udah masukin data nih ya teman-teman semuanya. Nah, nanti selanjutnya kita tekan yang ini solve. Nah, ini solve ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita udah ketik solve, nanti layarnya tuh bakal berubah lagi menjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini tuh solution atau hasil akhir dari solution si smooth production average gross demand ini ya teman-teman. Nah, tujuannya apa sih ini teman-teman? Yaitu tujuannya itu menjaga produksi tetap stabil setiap bulan meskipun permintaannya itu bervariasi. Nah, ini kan dilihat ya, permintaannya itu bervariasi. Ada yang 1.300, 1.900 gitu ya. Berbeda-beda gitu. Nah, tapi menetapkan jumlah produksinya itu tetap tiap bulan berdasarkan rata-ratanya. Jadi dari total units dari Januari sampai April itu kan totalnya 5.700. Nah, 5.700 ini dibagi 4 jadi 1.425 unit atau bulan. Jadi di sini regular time production-nya itu ada segini ya teman-teman. Nah, selanjutnya jadi di sini tuh kelebihannya tuh, nah di sini udah ya teman-teman. Nah, di sini kelebihannya itu produksi stabil, cocok untuk lini produksi tetap, lebih mudah dalam perencanaan tenaga kerja dan kapasitas mesin, bisa terjadi kekurangan barang. Bisa dibaca di sini gitu ya pokoknya. Nah, tapi sebelum beranjak ke metode selanjutnya, jadi untuk mereset ulang si file ini, itu teman-teman bisa pencet dulu
edit data ya teman-teman. Nah, edit data yang merah ini. Nah, nanti datanya tuh bakal kembali ke yang semula. Ya teman-teman, jangan takut kok. Nanti bakal kesimpan filenya otomatis. Ini kita bakal belajar untuk metode yang kedua. Nah, kalau teman-teman udah tekan edit data, selanjutnya teman-teman bisa melanjutkan ke metode selanjutnya, yaitu metode smooth production bagian average net demand. Nah, nanti tuh si tampilannya setelah edit data tuh bakal menjadi seperti ini teman-teman. Nah, nanti teman-teman tinggal mengganti yang bagian metode yang tadi aku udah jelasin di awal. Jadi gimana caranya si metode di dalam POM-QM ini berubah? Nah, nanti dirubahnya itu di dalam metode ini. Nah, nanti teman-teman bisa klik aja yang ujung panah menjorok ke bawah ini, nanti itu ada pilihan. Nanti teman-teman untuk yang metode keduanya itu pilih yang smooth production average net demand ya teman-teman. Dan untuk shortage-nya itu tetap masih backward. Dan tenang, untuk data-data yang di sini itu jangan dirubah sama sekali. Kita merujuk di satu soal yang sama aja ya teman-teman, biar gampang ya teman-teman untuk pahamnya. Nah, sebelum kita masuk ke praktek di sini tuh untuk average net demand ini itu metode ini tuh menghitung rata-rata permintaan bersih, yaitu total permintaan dikurangi inventory awal. Nah, hasil perhitungan ini digunakan untuk menentukan jumlah produksi tetap setiap bulan. Nah, teman-teman bisa dilihat ini untuk setelah si file ini itu tuh di solution ya teman-teman, kayak seperti sebelumnya yang di metode pertama itu kita pencet solution atau solve yang warna hijau ini, nanti kemudian layarnya tuh bakal berubah menjadi solution dari si smooth production average net demand ini ya teman-teman. Nah, ini untuk hasilnya bisa dilihat ini tuh masih sama ya, cuma di sini di bagian inventory awal itu maksudnya dari total permintaan itu dikurangi dengan inventory awal ya teman-teman. Jadi hasilnya itu masih tetap sama, yaitu total kosnya di $43.375 ya teman-teman. Nah, metode average net demand ini juga itu mempunyai kesimpulan, yaitu menjaga produksi tetap setiap bulan, namun tidak mempertimbangkan fluktuasi permintaan bulanan secara langsung. Ini menyebabkan kekurangan produk di bulan dengan permintaan tinggi meskipun biaya penyimpanan tetap rendah. Jadi bisa dibuktikan ya teman-teman. Nah, ini bisa dilihat aja ya teman-teman tuh, kekurangan produk di bulan dengan permintaan tinggi meskipun biaya penyimpanannya itu tetap rendah. Jadi ada kekurangannya tersendiri untuk metode average net demand ini ya teman-teman. Oke, jangan lupa untuk karena kita akan beralih ke metode ketiga, jangan lupa teman-teman menekan bagian edit data yang warna merah ini ya teman-teman. Mau atas ataupun bawah bebas ya teman-teman, itu opsional, nggak bakal maksudnya nggak bakal gimana-gimana gitu sih, praktikumnya jadi aman. Kita lanjut ke metode ketiga ya teman-teman. Nah, metode ketiga ini kita akan bahas cash current demand ya teman-teman. Nah, di sini juga sama sih kayak tadi, cuma pada metode ini tuh strategi yang digunakan adalah menyesuaikan jumlah tenaga kerja dan output produksi setiap bulan sesuai dengan permintaan yang terjadi. Jadi tidak ada persediaan akhir yang ditimbun secara besar-besaran dan tidak ada juga kekurangan shortage.
Nah, makanya di sini kita langsung aja ke akhirnya ya teman-teman. Mungkin untuk di awalan itu sama aja ya. Di sini aku jelasin sedikit aja mungkin. Nah, jadi untuk awalan itu sama aja. Di bagian metode itu kita ganti jadi current demand ya teman-teman. Di situ ada pilihannya kata ganti, terus nanti shortage-nya masih tetap, dan untuk soalnya juga masih tetap. Nanti setelah itu pencet solution atau solve, nanti keluarlah hasilnya seperti ini. Nah, untuk solutionnya di sini, nah bisa dibuktikan ya teman-teman. Tadi maksud kata-kata ini tuh jadi tuh nggak ada persediaan air yang ditimbun secara besar-besaran, dan tidak ada juga kekurangan. Maksud tidak ada kekurangan itu kan shortage ya teman-teman. Dan di sini bisa dibuktikan di sini tuh nggak ada shortage. Jadi shortage-nya tuh 0. Di sini cuma adanya unit increase dan unit decrease ya teman-teman. Nah, karena di sini tuh selalu menyesuaikan ya dengan jumlah tenaga kerja dan output produksi untuk setiap bulan gitu ya teman-teman. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari metode 3 ini, nah ini tuh cocok untuk perusahaan yang bisa fleksibel dalam penyesuaian tenaga kerja. Nah, untuk kelebihannya untuk cash current demand itu tidak ada biaya persediaan atau shortage. Untuk kekurangannya sendiri itu biaya tinggi akibat seringnya perubahan tenaga kerja nih teman-teman. Jadi ini tuh cocok untuk perusahaan yang bisa fleksibel dalam penyesuaian tenaga kerja. Oke, baik, karena kita akan lanjut ke metode terakhir. Maaf tadi ke spill ya sedikit teman-teman. Nah, jadi untuk yang selanjutnya itu kita jangan lupa untuk tekan edit data ya teman-teman, karena kita akan melangsungkan ke metode selanjutnya, yaitu metode cash previous demand. Nah, di mana metode ini tuh menggunakan pendekatan cash previous demand, yaitu produksi bulan ini mengikuti permintaan bulan sebelumnya. Nah, kalau dari tabel kita bisa lihat Januari ini permintaannya itu 1.300, tapi karena belum ada data sebelumnya, produksinya jadi 0. Nah, jadi terjadilah shortage. Nah, selanjutnya Februari, permintaan itu 1.900, produksinya itu tetap 1.300 karena mengikuti permintaan Januari. Maka shortage-nya tetap muncul ya teman-teman. Nah, baru nih di bulan April, produk bisa menyamai permintaan karena mengikuti di bulan Maret ya teman-teman. Nah, karena di bulan Maret ini itu demand-nya tuh 1.500 ya teman-teman. Nah, efeknya itu apa? Nah, efeknya itu terjadi shortage besar di bulan-bulan awal karena sistem selalu telat satu langkah nih teman-teman. Jadi tuh shortage itu lebih besar. Jadi tuh kita kebanyakan gitu ya teman-teman kesannya tuh. Nah, ada juga nih penyesuaian tenaga kerja dan akibatnya total biaya meningkat. Ya, bisa dilihat di situ total biayanya tuh meningkat jadi 67.600.000 dolar ya teman-teman. Total biayanya tuh meningkat drastis ya. Karena tuh sebelumnya tuh ada kombinasi dari biaya produksi reguler, biaya kekurangan shortage, dan biaya penyesuaian tenaga kerja juga. Jadi banyak banget tambahan ya. Nah, untuk kesimpulannya tuh untuk cash previous demand itu beresiko menyebabkan shortage yang cukup besar. Iya betul yang tadi kita sebutkan ya, dan akhirnya tuh menghasilkan biaya totalnya tuh lebih tinggi atau biaya total costnya tuh lebih tinggi di angka 67.600 dolar ya teman-teman. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita mau dijabarin nih semuanya dari awal, dari metode
gross demand sampai cash previous demand ya teman-teman. Nah, di sini kita aku udah buat tabel di sini perbandingan keseluruhan dari semua metode. Nah, untuk metode gross demand itu gross demand dan net demand itu sama ya semuanya, dari total cost, shortage akhir, inventory akhir gitu, semuanya sama ya. Cuma untuk unit increase dan unit decrease-nya itu tidak ada ya teman-teman. Dan untuk cash current demand itu sedikit berbeda dari yang dari semua metode itu, karena di cash current demand itu tidak ada shortage gitu, karena saking kayak sempurnanya lah itu ya bahasanya teman-teman. Dan untuk unit increase-nya juga ada 600, unit decrease-nya itu ada 900 gitu. Jadi itu tuh kayak cocok lah gitu ya, untuk fleksibel juga gitu ya untuk tenaga kerjanya. Nah, terus cash previous demand ini. Nah, ini nih yang paling tinggi dari semua metode, itu ada di angka $67.600 ya teman-teman, dan storage akhirnya itu paling tinggi itu ada 5.700 ya teman-teman. Pokoknya untuk cash previous demand ini sangat sangat tinggi sekali lah ya teman-teman untuk totalnya ya. Nah, jadi di sini kita kesimpulannya berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dari keempat metode perencanaan agregat yang telah dicoba menggunakan aplikasi QM for Windows, yaitu Smooth Production Average Gross Demand, Smooth Production Average Net Demand, Cash Current Demand, dan Cash Previous Demand, dapat disimpulkan bahwa metode Smooth Production Average Gross Demand dan Net Demand merupakan pilihan paling efisien dari segi biaya, karena keduanya menghasilkan total cost paling rendah, yaitu di angka $43.375 dengan hanya 4 unit shortage dan inventory akhir sebesar 1,25 unit, yang masih dalam batas wajar ya teman-teman. Sementara itu, metode cash current demand menunjukkan keunggulan dalam hal ketersediaan barang karena mampu memenuhi permintaan sepenuhnya tanpa shortage dan menghasilkan inventory akhir paling tinggi 7,75 unit. Meskipun biayanya sedikit lebih mahal, 48.300, sebaliknya metode cash previous demand menghasilkan biaya tertinggi ya teman-teman, sebesar 67.600.000 dengan tingkat shortage yang sama seperti metode smooth production serta tanpa inventory akhir, sehingga kurangnya efisien dari dua aspek sekaligus. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau semisalkan jika tujuan utama teman-teman adalah efisiensi biaya dengan toleransi serta jam minim, maka metode smooth production adalah pilihan yang terbaik. Namun, jikalau teman-teman itu prioritas utamanya adalah memenuhi seluruh permintaan tanpa kekurangan, maka metode cash current demand lebih layak dipilih meskipun sedikit lebih mahal. Nah, balik lagi ya teman-teman dengan kondisi perusahaan atau studi kasus teman-teman itu bagaimana. Tapi kalau misalkan di sini itu untuk soalnya itu lebih condong ke metode smooth production average gross demand dan net demand ya teman-teman. Jadi disesuaikan ya, balik lagi ke soal teman-teman atau perusahaan teman-teman. Baik, mungkin segitu aja dari aku. Mohon maaf sekali lagi atas kesalahan kata maupun ucapan yang dilontarkan oleh saya. Dari aku, jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.